Baiklah, video record ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasional 2. Pertama-tama, sebelum memulai saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya H. Trinanda Gerhana, NIM atau nomor induk mahasiswa 19104166846, kelas A1 pagi, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pancabakti, Pontianak. Mata kuliah Manajemen Operasional 2. Dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SEMM. Langsung saja saya akan membacakan perintah di Google Classroom dan menjawab pertanyaan. Tulis nama, NIM, dan dosen. Tugas, cari di youtube.com tentang sejarah manajemen operasi. 3 video dan buat ringkasan dalam bentuk video record, posting linknya di komentar. Ringkasan saya. Pada dasarnya, manajemen produksi dan operasi sudah lama terdapat, yaitu setelah manusia menghasilkan barang dan jasa. Walaupun sudah lama terdapat, tetapi kenyataan baru dimulai dan diperhatikan dan dipelajari sekitar 2 abad yang lalu. Usaha-usaha produktif telah dimulai sejak peradaban manusia mulai dikenal. Pada masa-masa itu, sektor produksi masih bersifat kerajinan tangan atau handicraft era. Sampai pada masa revolusi industri pada tahun 1800-an, beberapa kejadian penting pada masa tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, 1769, penemuan mesin uap oleh James Watt. 2. Perang Revolusi 1776 dan lahirnya Konstitusi Amerika Serikat 1789 yang mendorong perdagangan dan investasi modal dalam memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan pribadi. Ketiga, Adam Smith 1776 mencetuskan apa yang disebut dengan istilah Division of Labor, termasuk juga program pengembangan keterampilan pekerja, penghematan waktu, dan penggunaan mesin-mesin yang single purpose. Setelah ini, konsep spesialisasi dan pembagian kerja mulai ditetapkan dalam perusahaan. Pada tahap perkembangan selanjutnya, konsep ini dilengkapi oleh Charles Babbage dan metode analisis kerja secara ekonomis dan pemberian kompensasi yang berdasarkan oleh presentasi kerja. Tahun 1800-an, ketika terjadi perang sipil utara-selatan di Amerika Serikat, masa pemerintahan Presiden Abraham Lincoln, terjadi perubahan besar-besaran di sektor industri, antara lain pengakuan perusahaan sebagai person under the law dan diluncurkannya undang-undang antitrust untuk mengantisipasi kemungkinan kolusi di antara perusahaan-perusahaan besar sehingga tidak menjadi semacam praktik monopolistik enterprise. Tahun 1900-an, penemuan lampu listrik oleh Thomas Alva Edison menjadi pemicu semakin membanjirnya suplai listrik bagi industri-industri di Amerika Serikat pada waktu itu. F.W. Taylor bekerja di perusahaan industri baja dan secara kebetulan menduduki jabatan yang memungkinkan melakukan eksperimen atas beberapa gagasan. Taylor menemukan berbagai macam ketidakefisienan yang terjadi di perusahaan. Gagasan atas eksperimen yang dilakukan didasarkan pada filosofi bahwa pendekatan manajemen secara ilmiah dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Berkaitan dengan filsafat ini, langkah-langkah efisien direkomendasikan sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data diri masing-masing elemen kerja dan kemudian mengembangkan suatu prosedur kerja standar yang harus diikuti oleh pekerja. Kedua, melakukan pemilihan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan pekerja secara ilmiah. Ketiga,
meningkatkan kerjasama antara manajemen dan pekerja. 4. Membagi secara jelas batas pengerjaan antara manajemen dan pekerja. Gagasan-gagasan yang dikembangkan oleh Taylor ini membuat ia mendapat gelar sebagai Father of Scientific Management. Dan zaman ini biasanya dikenal dengan istilah era manajemen ilmiah. Gagasan-gagasan Taylor membuat perusahaan menjadi semakin berorientasi pada produksi, berakibat pada terjadinya overproduction. Kondisi ini memaksa sektor industri back to basic, yaitu mencari keseimbangan kembali pada produksi dan pemasaran. Misalnya, keseimbangan ini kemudian dilakukan dengan apa yang disebut dengan operation research, yaitu teknik-teknik kuantitatif yang secara sistematik atau melalui metode matematik dan atau statistik untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. Perkembangan dunia usaha membuat masalah-masalah yang timbul semakin kompleks. Kerumitan ini mengakibatkan teknik-teknik riset operasi yang semula hanya dilakukan secara manual harus beroperasi dengan menggunakan peralatan-peralatan mendukung. Pada masa inilah komputer sebagai database dan data analisis mulai diperkenalkan.